itu kawan-kawan terkait dengan definisi. Jadi ada definisi tauhid secara teoritis menurut Yusuf Qaradawi dan secara praktis. Dua ini menurut Yusuf Qaradawi, maka keimanan seseorang itu tidak diterima di sisi Allah tanpa dua, tauhid praktis dan teoritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinana wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik, kembali lagi kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya khususnya ya. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan dimanapun berada, saya coba kembali lagi dengan rutinitas yang sama, yaitu menceritakan isi buku. Cuman pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan dua spidol dengan papan tulis yang kemudian akan menghiasi cerita buku kita dalam dimensi papan tulis ini. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bukunya Agus Miswanto dan M. Juhron Arofi. Dua nama ini merupakan dosen Muhammadiyah Magelang yang coba menuliskan tulisan dengan judul Agama, Keyakinan, dan Etika. Ini termaksud seri studi Islam yang kemudian diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Studi Muhammadiyah Magelang sendiri. Jadi menarik, kampus-kampus sudah mulai kemudian hadir dengan buku-buku. Di kawan-kawan dimanapun berada, dua penulis ini merupakan yang pertama mungkin Agus Miswanto, itu sama-sama dua penulis ini pernah mengecam pendidikan di Yogyakarta, kota terkenal dengan kota pendidikannya. S2-nya Agus Miswanto awalnya di UIN Sunan Kalijaga, S2-nya, cuman beliau kondisi yang kemudian kurang mengenakan badan atau bahasa istilahnya lagi sakit, tidak bisa menyelesaikan, kemudian dilanjutkan di Nederland. Tahun 2010 lulus. Kemudian ada Bang Juhron Arofi, lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi ada beberapa bab yang kemudian coba dihadirkan penulis ini. Ada sekitar 12 bab, dan 12 bab ada subbab-subbabnya lagi. Di buku seri studi Islam ini kemudian diterbitkan di 2012. Jadi yang saya pegang ini sudah mengalami cetakan yang keempat kawan-kawan ya. Jadi diskusi buku yang saya pengen kemudian bawakan pada kesempatan kali ini, itu pembahasan yang bagi ahli syariati nanti coba kita ulas dalam beberapa kesempatan berikut ya. Jarang sekali diminati pembahasan seperti ini. Padahal pembahasan judul ini yang mau dibawakan malam kesempatan ini kesempatan yang bagi ahli syariati ya. Saya ada baca buku ahli syariati tentang tauhid. Itu jarang atau langka. Oke. Jadi sudah disebutkan ya kawan-kawannya, kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tauhid. Pembahasan tauhid dalam bukunya seri studi Islam ini. Jadi dalam pembahasan tauhid itu beliau penulis ini menempatkan di bab yang ke-6, yaitu pengetahuan tentang pokok-pokok keimanan kepada Allah. Jadi pembahasannya kita pada kesempatan kali ini ya, semoga kelihatan kawan-kawan, yaitu tauhid. Mohon maaf ya, tulisannya tidak sebagus orangnya ya, semoga
kemudian bisa dinikmati saja kawan-kawan. Pembahasan tentang tauhid, atau ya lagi-lagi pada kesempatan sebagaimana mestinya ada inovasi baru lah. Kalau kemarin hanya sebatas kemudian bicara ngobrol-ngobrol saja, cuman pada kesempatan kali ini coba kita dengan oretan di papan ya. Pembicaraan tauhid itu berbicara tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Ya, coba kita kemudian duduk perkaranya adalah takrif definisi untuk memulai pembahasan, atau definisi atau penjelasan pengertian. Dalam buku ini kemudian mengawali atau definisi pengertian tauhid secara asal kata ya. Ha dan da, yang artinya esa, ahad, satu, yang tunggal. Kemudian secara asal kata itu, kemudian secara bahasa diartikan sebagai menunggalkan atau mengesahkan. Jadi secara definisi itu, sehingga kalau dilihat secara istilah, maka yang dimaksud dengan tauhid itu sendiri adalah kawan-kawan mengesahkan Allah. Dalam dimensi apa mengesahkan Allah? Baik dari segi zat, kemudian nama, sifat, dan perbuatan Allah, perbuatannya. Itu definisi umumnya. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, saya coba mendefinisikan atau menceritakan buku. Jadi apa yang kemudian saya sampaikan kurang lebihnya itu mengikuti apa yang kemudian tertera dalam buku yang ditulis oleh penulis ini. Itu kawan-kawan. Jadi kalau definisi artinya itu hakikat daripada yang dimau didefinisikan. Jadi jika ini kemudian berbicara tauhid, maka harus punya potensi esa, secara asal katanya, bahasanya itu menunggalkan atau mengesahkan, atau istilahnya itu mengesahkan Allah dalam dimensi zat, nama, sifat, dan perbuatannya Tuhan. Itu yang harus kemudian dibawa dalam dimensi pembahasan tauhid. Jadi ketika ini hilang, maka tauhid akan kemudian dimensinya hilang, karena definisi mengarahnya arah hakikat atau pentingnya sesuatu yang apa itu didefinisikan. Jika hilang, maka hilang juga apa itu, kira-kira gitu. Ini umumnya. Kalau kita coba lihat definisi tauhid menurut Yusuf Qaradawi ya, kita coba ngambil pengertian menurut tokoh penulis, coba menulis tokoh yang pengen dibawa dalam definisi tauhid ini adalah Yusuf Qaradawi. Siapa Yusuf Qaradawi? Penasaran itu, coba kawan-kawan hadir siapa Yusuf Qaradawi, coba nanti dicari siapa itu Yusuf Qaradawi yang coba mendefinisikan tauhid. Jadi kalau Yusuf Qaradawi
mendefinisikan tauhid itu ada dua, yaitu tauhid i'tiqadi ilmi. Yang kedua tauhid i'tiqadi amali syuluki. Jadi ada dua definisi yang ditawari Yusuf Qaradawi berbicara tentang tauhid. Jadi yang dimaksudkan dengan tauhid i'tiqadi ilmi yaitu keyakinan yang bersifat teoritis. Nah, kalau ada teoris pasti punya gambaran kawan-kawan, berarti ada yang bersifat praktis. Maka i'tiqadi ilmi itu berbicara keyakinan yang bersifat teoritis, maka i'tiqadi amali suluki akan berbicara tentang praktisnya, keyakinan yang bersifat praktis atau tingkah laku. Jadi adapun wujud daripada tauhid yang bersifat teoritis itu, yang bersifat teoritis ya kawan-kawan ya, yang bersifat teoritis itu ada ma'rifat, kemudian ada juga i'tiqadi itu sendiri yang bersifat teoritis ya kawan-kawan. Kemudian itsbat, ma'rifat itu berbicara tentang atau pengetahuan, i'tiqadi itu berbicara tentang keyakinan, dan isbat itu sebuah pernyataan. Jadi Yusuf Qaradawi ini kemudian mendefinisikan tauhid secara i'tiqadi ilmi atau secara teoritis itu dibagi ada 3 fondasi dasar, yaitu ma'rifat yang artinya atau pengetahuan, i'tiqadi atau keyakinan, isbat atau pernyataan. Itu secara teoritis, keyakinan tauhid secara teoritis. Kemudian wujud tauhid yang bersifat praktis itu ada al-talab, al-talab yang artinya permohonan, al-qasdu al-qasdu yang berbicara tentang tujuan, permohonan, tujuan, dan al-iradah atau kehendak. Itu kawan-kawannya. Jadi Yusuf Qaradawi berbicara tentang keimanan ya, keimanan seseorang ini. Yusuf Qaradawi ini memberikan satu pengetahuan kepada kita bahwasanya keimanan seseorang itu tidak dapat diterima di sisi Allah ya, selama tidak mentauhidkan Allah dalam 2 potensi ini, teoritis, tauhid secara teoritis, dan tauhid secara praktis atau tingkah laku. Itu kawan-kawan. Itu definisi yang coba dihadirkan Yusuf Qaradawi. Jadi tadi kalau di definisi berarti tanpa ini, maka apa yang didefinisikan hilang, karena
definisi menunjukkan hakikat daripada apa yang didefinisikan, kira-kira gitu. Itu definisi yang menurut buku ini ya, definisi secara umum tadi, etimologi sama terminologi. Kemudian ini menurut tokoh, khusus tokoh yang kemudian banyak tokoh kalau kita berbicara tentang cobaan. Lagi-lagi saya di sini kemudian duduk perkaranya adalah cerita buku yang ditulis oleh dua penulis tadi. Itu kawan-kawan terkait dengan definisi. Jadi ada definisi tauhid secara teoritis menurut Yusuf Qaradawi dan tauhid secara praktis. Secara teoritis itu ada pengetahuan, ma'rifat, ada keyakinan itikadi, itu keyakinan, dan ada pernyataan isbat. Dan itu secara teoritis. Kalau praktis ada permohonan al-talab, ada tujuan al-qasdi, dan ada al-iradah, kehendak. Tanpa dua ini menurut Yusuf Al-Qaradawi, maka keimanan seseorang itu tidak diterima di sisi Allah. Tanpa dua, tauhid praktis dan teoritis. Jadi kawan-kawan, selanjutnya adalah pembahasan tentang definisi selesai. Kemudian lanjut ada pembahasan tentang paradigma keyakinan tauhid. Setidaknya ada 4 pembahasan tentang paradigma keyakinan tauhid. Ya, itu nanti kita akan berbicara tentang tauhid rububiyah, kemudian kita akan berbicara tentang tauhid mulkiyah, yang ketiga kita akan berbicara tentang tauhid uluhiyah, dan terakhir berbicara tentang tauhid sifatiyah atau asma wa sifat. Asma wa sifat ya mungkin yang lebih didengar atau lebih asing, lebih seringnya ya, asma al-wasifah, asma wasifat. Ada 4 paradigma keyakinan tauhid yang kemudian mau disampaikan oleh penulis. Jadi tauhid rububiyah yaitu lagi-lagi penulis coba mengambil Yusuf Qaradawi sebagai referensi untuk menerjemahkan tulisannya. Yusuf Qaradawi ini mencoba mendefinisikan tauhid rububiyah itu suatu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta dan penguasa. Jadi tauhid rububiyah yang dengan istilah Rabb itu yang berarti antara lain mendidik, membimbing, membesarkan, mengasuh, menjaga, mengawasi, menghimpun, memperbaiki, memimpin, mengepalai, dan memiliki.
Nah, itu Rob. Jadi rububiyah. Ya, kalau misalnya kawan-kawan pengen mengingat rububiyah Robnya ini, yang berarti keyakinan Allah itu pencipta, penguasa, pencipta langit bumi, makhluk, kemudian alam semesta ini. Itu kira-kira itu tauhid rububiyah kawan-kawan. Jadi tauhid rububiyah ini punya satu kesadaran dan keyakinan bahwa Allah itu yang kemudian menciptakan, menjadi penguasa di dimanapun di muka bumi dan dimanapun itu tauhid rububiyah, suatu keyakinan untuk kesadaran bahwa Allah itu pencipta dan penguasa. Kalau pencipta dan penguasa berarti kawan-kawan bisa tangkap bahwasanya tiada dua lagi yang kemudian menciptakan atau menjadi penguasa. Sedangkan tauhid mulkiyah yang kemudian berawal dari kata Malik, kalau ini Rob, kata Rob, ini Malik, yang akar katanya Malaka, yang kemudian diartikan Malik berarti raja. Jadi dimensi tauhid mulkiyah ini secara garis besar adalah bisa dibilang kelanjutan dari tauhid rububiyah, yang mana kalau rububiyah itu satu keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, penguasa, maka tauhid mulkiyah ini adalah pemilik dan raja. Kalau dia sudah menciptakan, maka dia juga memiliki. Kira-kira begitu. Konsepnya memiliki satu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki dan raja apapun itu. Maka tauhid mulkiyah ini punya asumsi bahwa asumsi la waliya illallah, atau tidak ada wali atau pemimpin yang pantas memimpin kecuali hanya Allah. Tidak ada wali yang pantas ya kecuali Allah. Itu asumsi yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada penguasa yang menentukan atau hakim. Tidak ada wali kalau ini yang menentukan. Tidak ada yang menentukan. Yang menentukan atau menjadi hakim kecuali Allah. Itu yang kemudian ketiga, asumsi tauhid mulkiyah yang ketiga adalah tidak ada yang kemudian menjadi tujuan yang pantas ya, jadi tujuan kecuali Allah. Jadi yang punya keyakinan tauhid rububiyah maka menganggap, punya kesadaran bahwa semua yang hadir di muka bumi adalah ciptaan Allah. Dan yang kedua, tauhid mulkiyah arti kita punya kesadaran, punya keyakinan bahwasanya yang memiliki ini semua di alam semesta dan harta kekayaan dan tubuh ini sendiri adalah Allah, Raja. Maka tidak ada wali yang pantas kecuali Allah, tidak ada hakim yang pantas kecuali Allah, dan tidak ada tujuan yang pantas kecuali Allah. Itu tauhid mulkiyah. Kemudian tauhid
uluhiyah kawan-kawan, yang asal katanya adalah al-ilahu, yang artinya adalah sesuatu yang kemudian perlu disembah dengan penuh kecintaan. Disembah penuh kecintaan dan pengagungan. Jadi kawan-kawan, kalau di sini coba definisi tauhid uluhiyah lewat Ibnu Taimiyah, tauhid uluhiyah adalah sesuatu yang dipuja. Ada zat satu keyakinan, itu kita memuja sesuatu dengan kecintaan hati. Itu Ibnu Taimiyah. Jadi kawan-kawan, berbicara tauhid uluhiyah, maka kita punya kesadaran, kita punya keyakinan bahwa kita mencintai zat itu dengan ketulusan hati. Hati menghamba, memuja itu dengan ketulusan hati. Jadi apapun pun kawan-kawan di dalam dimensi apapun, kalau Rumi bilang kan, dalam dimensi keadaan apapun doalah, karena Tuhan tidak kemudian melihat sosok orang yang berdoa, tapi apa yang kemudian pengharapan itu yang kemudian ditujukan. Dia tidak melihat orang itu orang munafik, dia tidak melihat orang itu apapun itu, orang gila sekalipun, selama dia berdoa, konsep doa itu adalah konsep yang kemudian Tuhan tidak melihat sekalipun dengan uang palsu. Itu Rumi, jalanin Rumi. Jadi kalau Qardawi ya, kalau Yusuf Qardawi mendefinisikan tauhid uluhiyah itu pengesahan atau satu keyakinan kepada Allah, itu baik dalam peribadatan, kepatuhan dan ketaatan, itu mutlak. Kalau Ibnu Taimiyah ketulusan hati. Kalau Yusuf Qardawi itu berbicara tentang mutlak, peribadatan secara mutlak. Tauhid uluhiyah itu ya kan kawan, ada tauhid rububiyah, itu kita meyakini atau punya kesadaran dalam diri bahwasanya satu keyakinan harus kita tanamkan bahwa Allah yang menjadi pencipta. Kemudian tauhid mulkiyah itu punya gambaran bahwasanya yang memiliki semuanya adalah Tuhan. Ketika dia sudah ciptakan dalam dimensi rububiyah, keyakinan kita di tauhid rububiyah, maka tauhid uluhiyah mulkiyah yaitu tauhid yang coba mengajak kita untuk punya asumsi bahwa yang memiliki semua adalah Tuhan, bahkan diri kita sendiri. Tauhid uluhiyah itu satu punya keyakinan kepada kita bahwasanya kita harus berkeyakinan secara mutlak dengan ketulusan hati. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ya lagi-lagi pengakuan atas nama-nama Tuhan. Yang terbatas ya, yang kita ketahui menurut Al-Quran itu kan ada 99. Tapi apakah kemudian hanya 99? Menurut saya, persepsi pribadi, bagi saya tidak. Karena kalau kita membatasi Tuhan, maka Tuhan itu terbatas. Cuma sebagai informasi saja, ada 99 nama. Itu kawan-kawan. Ada beberapa 99 nama yang kemudian perlu kita ketahui. Satu keyakinan yang kemudian meyakini nama atau asma-asma Allah itu memberikan petunjuk, kira-kira begitu. Mungkin itu kawan-kawan
singkat dari buku ini yang kemudian berbicara tentang syahadat. Bagi Ali Syariati, pembahasan tauhid ini pembahasan yang jarang sekali digeluti oleh banyak orang. Coba nanti kita kesempatan berikutnya kita akan coba bukunya Ali Syariati berbicara tentang tauhid. Atau kawan-kawan punya rekomendasi tokoh atau buku yang coba saya akan baca dalam dimensi pembahasan tauhid. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Lebih jelasnya kawan-kawan bisa baca atau miliki buku ini. Yang tertarik bisa kontak saya atau nanti komentar di postingan ini. Itu saja kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada yang perlu diperbaiki bisa saja komentar. Ada yang mau apa saja, kritik, saran dan lain sebagainya, saya selalu terbuka dengan dimensi-dimensi atau hal-hal seperti itu. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.